Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, di program Lentera Anugerah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami tetap merasakan penyertaan-Mu dan juga berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita terambil dari kitab Markus pasal 2 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian firman-Nya. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi seorang penggotong. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop yang barusan kita dengarkan atau ayat yang barusan kita sama-sama juga mungkin baca, ada sesuatu yang menarik di situ yang dapat kita perhatikan adalah pentingnya teman-teman rohani dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian? Nah, kita melihat dalam kisah seorang yang lumpuh yang kemudian dia digotong oleh 4 orang karena melihat begitu padatnya orang-orang pada saat itu yang hendak berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka mereka membuka atap dan kemudian menurunkan teman yang lumpuh ini dari atas atap sampai ke hadapan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat memang tidak ada catatan yang lebih jelas tentang 4 orang ini. Mungkin juga mereka adalah keluarga, mungkin mereka ini adalah teman terdekat atau sahabat, atau mungkin juga mereka ini adalah 4 orang asing yang kebetulan melihat orang lumpuh ini dan berbelas kasihan sehingga menolong orang lumpuh ini untuk menghadap atau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Satu hal yang pasti adalah bahwa mereka ini memiliki belas kasihan terhadap seseorang yang lumpuh. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga dalam sebuah ibadah minggu. Biasanya ketika dalam ibadah minggu memang ada satu acara dalam ibadah tersebut, yaitu doa syafaat. Nah, biasanya banyak catatan-catatan berisikan tentang doa syafaat, biasanya mendoakan yang sakit dalam pergumulan, dalam duka cita, ataupun bahkan juga dalam sukacita. Dan artinya doa syafaat itu mendoakan orang lain, ya, tidak hanya dalam konteks dirinya sendiri. Artinya ini adalah salah satu contoh bagaimana kita juga menjadi teman-teman terdekat dalam kehidupan rohani untuk mendoakan seseorang lain dalam pergumulannya. Nah, kembali kita ke dalam cerita tadi tentang 4 orang yang menolong seorang yang lumpuh. Tentu kita juga bisa merenungkan, begitu banyaknya orang pada saat itu hendak berjumpa Yesus, mereka sedikit pun tidak membantu orang lumpuh tersebut. Bisa saja itu adalah kita yang sering sekali tidak peduli, tidak berbelas kasihan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita ini seorang imam besar yang lewat ketika seorang dirampok. Mungkin kita adalah seorang Lewi yang juga lewat menyeberang jalan ketika melihat seseorang yang dirampok. Tapi kita melihat orang asing
orang yang tidak dikenal justru mau menolong. Apakah kita juga menjadi orang yang demikian? Tentu pengharapan kita tidak demikian. Kita diharapkan menjadi seorang penggotong yang baik, baik dalam tindakan kita ataupun dalam doa-doa kita untuk orang-orang terdekat dalam pergumulan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita boleh bersikap berbelas kasihan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, agar kita menjadi seorang penggotong yang baik, baik dalam tindakan kita, baik dalam doa-doa kita, juga kita sebutkan teman-teman terdekat kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan kami, agar kami lebih senantiasa lagi untuk boleh berbelas kasihan terhadap teman-teman kami, sehingga kami boleh saling menolong satu dengan yang lain untuk boleh bersama-sama menghadap Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, Tuhanlah yang memberkati aktivitas kami pada hari ini, sehingga semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau juga yang mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menjadi saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.